Mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang paling cepat sampai puncak, melainkan tentang bagaimana kalian bisa menghargai dan menjaga gunung agar tetap terjaga keindahan dan ekosistemnya, agar anak cucu kita masih bisa menikmati keindahan gunung seperti kita saat ini. Dengan tidak meninggalkan sampah dan tidak membuat suara yang lantang, kalian sudah menjaga ekosistem hutan dan gunung Dari agar tempat tetap parkir kita terjaga menuju ke kelestariannya. pos Kali ini registrasi aku atau mendaki base di camp, salah satu teman-teman. gunung yang Kita sangat populer di melewati Mojokerto. perkebunan Sekali warga trekking bisa dan mendapat 2 jalannya masih puncak plus beton. bonus air terjun. Tonton video ini sampai habis jika kalian tertarik ingin mendaki ke gunung ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan subscribe, like, komen, dan share di video ini agar aku semakin semangat untuk membagikan cerita dan video menarik lainnya untuk kalian semua. Oke teman-teman, kali ini aku akan melakukan pendakian di MT Putuk Gragal sama Puncak Bidadari yang katanya cocok banget sih untuk pemula. Apa benar begitu? Mari kita buktikan bersama-sama. Parkirannya sangat luas, teman-teman, dan untuk tarif parkirnya cuma 10.000 saja. Ya, yang mulai ya. Pak sekarang. Kalau sudah nemu jalan turunan ini, berarti pos perizinan sudah semakin dekat, teman-teman. Ikutin aja jalannya, nanti pasti ketemu dengan pos perizinan. Di sini juga banyak warung, teman-teman. Harganya juga murah-murah, untuk porsinya juga banyak banget. Nah, kalau untuk ke pos perizinannya, dari warung-warung ini kita belok ke kanan, dan itu ada kayak gapura selamat datang gitu ya, dengan bertuliskan Putuk Gragal. Nah, itu lewatin aja, teman-teman. Itu sudah masuk ke pos perizinan. Sudah habis, sabar. Aku tak lewat di sini. Ini dia, teman-teman, pos perizinannya. Dengan HTM 15.000 saja, kalian bisa mendaki di 2 puncak, yaitu Putuk Gragal dan Puncak Bidadari, dan juga ada air terjunnya juga. Setelah melakukan registrasi, langsung saja kita melakukan pendakian ini. Isi oh. Ya, sing ado. Kita lanjutkan perjalanan masih sama dengan jalur yang landai dan ada suara gemericik air dari samping kanan kita. Ini kalian tahu nggak? Ini tumbuhan apa sih? Ini kok estetik banget. Ini ditaruh taman sama ada kolam koinya. Ini keren banget sih dia. Pengen beli yang ginian, ini taruh di rumah samping kolam, keren kayaknya. Nggak tahu namanya dan mau beli di mana juga nggak tahu. Mau ambil di sini ya nggak boleh sih harusnya ya. Oh, di sini ternyata ada air terjun mininya. Seru banget sih harusnya kalau mau
Seger banget ini harusnya kalau main air di sini. Jalur masih sama, masih landai. View-nya Masya Allah, indah banget ini. Wah, penanggungan nggak kelihatan. Ih, keren banget sih sekarang penanggungan ya. Masya Allah, keren sih ini. View yang masih di jalur menuju pos 1 pun seperti ini bagusnya teman-teman. Lihat. Deh. Keren banget. Jalur juga masih landai ini. Di saat ini bener banget sih. Cocok banget untuk pemula karena jalurnya masih landai. Cukup jauh ini. Udah kurang lebih 300 meteran jalur masih landai seperti ini. Di sini juga ada air terjunnya teman-teman. Namanya Coban Cakung yang katanya sih eksotis banget. Nanti coba kita lihat ke sana ya. Seeksotis apa sih air terjunnya? Saya juga belum pernah ke sana sih sebenarnya. Jadi sangat penasaran saya juga ke sana. Tapi untuk video air terjunnya kita taruh di video terpisah ya. Nah, ini juga ada petunjuk arahnya. Kalau masuk ke gapura ini menuju ke arah Coban Cakung, air terjun di Putuk Gragal. Nah, kalau ke sana kita ke arah Putuk Gragal dan Puncak Bidadari. Langsung saja kita lanjutkan perjalanan kita menuju Putuk Gragal sama Bidadari. View-nya Masya Allah, keren banget ini. Penanggungan lagi hoki banget ya, dapat lautan awan. Di sini vegetasinya mulai berubah teman-teman. Ada beberapa pohon bambu, bambu petung kalau nggak salah ini ya. Ini yang bambu yang besar-besar itu loh. Nah, dan ini aliran sungai yang tadi jernih banget akhirnya teman-teman. Seger sini kalau mandi di sini ya harusnya ya. Jalur masih sama, masih landai. Udah cukup jauh sini ya dari base camp tapi masih landai. Nah, ini teman-teman salah satu spot ikoniknya Putuk Gragal. Di sini juga terasa kedengaran suara ini air gemericik, gembrocok air. Lihat teman-teman, airnya kelihatan nggak untuk airnya ini? Enggak ya. Nah, ini teman-teman bunga trompet yang beracun itu cantik ya, tapi sayang banget kali ini beracun. Entah beracunnya itu apanya ya, mungkin dari kelopak bunganya ini.
Mari ngene videonya aku Win. Nah ini teman-teman, kita sampai di jembatan yang ikonik ini sama sungainya yang cukup keren. Videonya aku mari ngene. Ada pohon talas. Ini jenis apa ya talasnya ini ya? Ini kebetulan aku punya juga di rumah. Hehe, keren ini talasnya. Ini ada sungainya juga. Nanti kita main air di sini teman-teman. Seger banget ini pastinya. Videonya aku mari ngene. Videonya. Keren banget ini teman-teman airnya. No. Di sini jalurnya sudah mulai menanjak teman-teman dan vegetasinya mulai rapat. Jalurnya juga kayak gini. Bebatuan besar ini kalau hujan cukup licin nih sepertinya. Dan kita tiba di pos 1 Watu Ceper. Kosong, nggak ada pendaki lain di sini. Kita sampai di pos 1 Watu Ceper dengan estimasi waktu 17 menit. Sepi banget di sini, nggak ada pendaki lain. Nah, itu baru ada pendaki yang baru mau mulai naik. Kita lanjutkan perjalanan. Setelah cukup menanjak, dikasih landai lagi nih teman-teman. Dan prank. Ini nanjak lagi dengan trek yang berupa tanah dan akar-akaran. Ini masih nanjak terus teman-teman. Kalau apa namanya, dari base camp ke pos 1 cocok sih ya untuk pemula karena landai. Nanjaknya pun juga sedikit. Kalau dari pos 1 ke pos 2 ini sudah nanjak banget teman-teman. Dari tadi nanjak dari pos 1 ke pos menuju pos 2 nya ini sudah langsung nanjak. Kalau untuk pemula mungkin boleh, tapi disarankan ke gunung yang lebih landai aja seperti kayak Lorokan, Siwur dan kawan-kawannya. Ini nanjak lagi teman-teman dengan jalur yang tanah liat seperti ini. Asli sini kalau hujan licin banget ini ya, karena tanah liat. Nah, ini jangan lurus teman-teman, kita ada percabangan. Ini ada papan peringatannya. Jadi kita ambil yang sesuai dengan petunjuk jalurnya ke arah kanan.
Di sini cukup landai teman-teman. Nanjaknya udah nggak terasa. Yang tadi dari pos 1 menuju persimpangan tadi sangat terasa, cukup lumayan tanjakannya. Vegetasinya di sini juga mulai berubah. Ini cukup menanjak. Astaga, ini dikasih anak tangga ini teman-teman, paling menyiksa lutut sih ini ya menurut saya. Dan ini juga ada persimpangan, ikutin jalurnya aja, ikutin anak panahnya aja. Nah, sana juga bukan jalur pendakian, harap kembali. Jadi ikutin aja ini. Meskipun anak tangga ya. Aduh, tolong Win. Nah, ini mulai nanjak terus teman-teman, dengan trek yang tanah liat ini. Hati-hati sih, harus pakai sepatu yang ngegrip ini, jangan pakai sandal ya, pasti licin banget ini kalau hujan. Rombongan dari mana Mbak? Oh, Sidoarjo mana? Oh, Porong. Ayo duluan Mbak. Setelah tanjakan kita dikasih landai lagi teman-teman. Tapi sepertinya ini landainya cuma sedikit kok. Tapi lumayan lah buat istirahat. Wih, sarapan Mas. Ayo ayo Mas. Yeah. Ini kan anda teman-teman, lumayan buat mengistirahatkan pernapasan yang sudah engap. Vegetasinya di sini enak teman-teman, rapat, jadi nggak panas. Ini teman-teman, salah satu spot ikoniknya di Putuk Gragal. Akar-akar ini yang buat estetik dari membuat yang biasa dipakai konten kreator untuk membuat video estetik. Mana ya? Ini dia Kak, pokoknya. Teman-teman, kita lanjutkan. Ini sudah mulai menanjak lagi dari yang landai tadi. Lumayan sih, ini bonus ya, langsung ketemu tanjakan lagi. Ini yang katanya cocok untuk pemula, menurut saya sih enggak ya. Tapi kalau teman-teman yang baru mulai mendaki, pengen mendaki di Putuk Gragal, silahkan dicoba. Tapi pesan saya,
pakai sepatu yang ngegrip ya, karena jalurnya cukup licin apalagi kalau hujan. Sejauh ini masih aman sih teman-teman. Nah, di sana kelihatan nggak teman-teman? Ada tanjakan opo, yang tanjakan viral di Putuk Gragel itu teman-teman. Yang nanjaknya pakai tali. Coba nanti kita spill teman-teman yang lain ya teman-teman. Untuk naik di tanjakan opo ini bagaimana mereka? Kita tiba di pos 2 teman-teman, di tanjakan opo. Sebenarnya kalian juga bisa lewat jalur alternatifnya di sini, tapi ini lebih apa ya, bebatu gitu. Tapi teman-teman yang lain tuh biasanya pakai yang ini, tanjakan opo. Nah, di sana ini pakai tali teman-teman. Kita sampai di pos 2 dengan estimasi waktu 30 menit dari base camp. Coba kita spill yang tanjakan oponya. Di sini guys, semari sarapan nah. Ah, ini tanjakan oponya teman-teman. Ini tanjakan yang selalu viral di media sosial teman-teman. Ini turun dan naiknya pakai tali. Coba nanti kita lihat teman-teman yang lain bagaimana naik dan turunnya. Aku di sini. Jadi ukur lah, gendeng adalah ini. Ah, yung ngomong si preset. Punari. Ini teman-teman, kenapa tanjakan opo ini kok dikasih tali? Selain jalurnya treknya tanah liat, ini licin banget teman-teman. Sama tanjakannya ini juga sangat miring. Ini kita lihat teman-teman yang lain pada naik. Ayo Le, semangat Le. Yeah. Lewat di mana kan jalure? Oh, iku ono alternatif. Tapi padha wae, lebih parah. Oke, kita lanjut perjalanannya. Nah, ini ya, kita ambil yang jalur kiri aja. Ini teman-teman, tipsnya kalau mendaki di tanjakan yang cukup licin sama yang miring banget. Selain pakai sepatu yang ngegrip, kakinya juga terus seperti ini, agak sedikit miring. Kalau lurus pasti ya kepleset teman-teman. Ya, juga diperhatikan sih pijakannya. Ayo Win. Setelah tanjakan Nopo ini teman-teman, ini masih ada tanjakan lagi. Lihat. Lumayan kan? Lumayan mantepnya.
Ini teman-teman, kelihatan dari atas kemiringan dari tanjakan Opo. Dan ini jalur alternatifnya. Lebih mendingan sih jalur alternatifnya karena ada pijakannya, jadi nggak cukup licin. Oke, lanjut perjalanan. Heran Cik Win. Yuk. Kita menuju pos 3 teman-teman. Jalurnya juga masih nanjak seperti ini. Cuman bedanya vegetasinya cukup terbuka. Dan gak enaknya sih ini ada kayak yang dibikin anak tangga ini. Ini sangat menyiksa kaki teman-teman. Ayo Mas. Lebih baik dari panggilanmu. Pos telu bisa. Ini kita sudah hampir sampai di pos 3 teman-teman. Dan akhirnya kita sampai di pos 3 hutan Genjret. Kenapa ya dinamakan hutan Genjret? Dan apa arti dari hutan Genjret ini teman-teman? Ini kalau ke pos 4 ke sana teman-teman, ikutin jalurnya. Ini di pos 4 juga masih sepi. Padahal ini weekend loh teman-teman. Tumben kok sepi banget. Kita sampai di pos 3 ini dengan estimasi waktu 36 menit teman-teman. Cukup lumayan lah. Dengan pendakian yang cukup santai. Juga agak sedikit ngoyoh. Ini ya teman-teman, minta tolong kalau mendaki kalian membawa turun sampahnya. Masa di pos saja pun sampahnya seperti ini loh, berserakan. Kalian mendaki itu tujuannya bukan untuk mengotori gunung teman-teman, tapi untuk menikmati keindahan gunung. Masa sampah sekecil ini aja gak mau dibawa turun sih. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ke pos 4 dari pos 3 ya. Monggo. Ini dari pos. Mboten Mas, dari tadi di situ. Dari jalur dari pos 3 menuju pos 4. Jalurnya cukup landai sih ini teman-teman, dan vegetasinya juga masih sama. Menuju ke pos 3 tadi cukup terbuka. Di sini ada pohon tumbang teman-teman, jadi langkahnya harus diperbesar untuk melewati pohon tumbang ini. Nah, di sana ada pendaki lain dari Pasuruan katanya teman-teman, Pasuruan kota. Ini jalurnya masih sama teman-teman,
masih tanah liat. Jadi memang benar-benar harus disiapkan fisik, terutama kakinya ya, sama mentalnya. Kalau bisa ya pakai sepatu yang ngegrip, karena ini kalau hujan licin banget ini karena tanah liat. Enggak. Ayo mas. Iya yuk. Kasih warnanya telu. Lagi turun bilang mesti. Cara aku melakukan piro mau. Awan Lemah. lemah dari. Ayo. Tinggal waktu ini. Ini teman-teman mulai nanjak lagi. Kalau nggak salah ini tanjakan celeng atau apa ya namanya ya. Lupa teman-teman. Ini juga ada talinya sih. Tapi nggak semiring yang di tanjakan opo tadi. Ya, itu ada pendaki lain teman-teman. Coba kita lihat dia cara turunnya gimana. Loh. Mau gue mas. Ya Allah. Tabrak nasi gile lek kate kepleset. Mantap gol. Lho. Lor lagi koyoke. Ayo. Sombong wae. Kamu bawa semangat, Pak. Bos, tak tambah nih, gede. Iya. Ayo, Cak. Kau lah, kau dong sih, Cak. Iya, Cak. Iya, Cak. Iya, Cak. Iya, Cak. Ayo, Pet, terus, Pet. Ayo, Ben. Apa lagi? Cuma terus boleh. Ini guru nak pencet Bin. Pengen abang iwang, Bud. Ya keren banget teman-teman. Ini belum sampai puncak aja sudah dikasih view yang seperti ini. Ini sama dikasih tanjakan yang cukup lumayan menguras tenaga. Masih sama teman-teman jalurnya, tanah liat dan batu-batuan serta akar. Ini tanjakan masih tetap di jalur tanjakan teman-teman, nggak ada habisnya tanjakan ini. Tapi entah kenapa nih kok dibilang cocok untuk pemula. Nah ini akhirnya kita menemukan jalur yang landai teman-teman. Alhamdulillah dikasih bonus. Teman-teman, kita nemu tanjakan lagi. Di tanjakan di sini nggak ada habisnya. Ini kakak-kakak terleran teman-teman.
Enak kayak eger bere kemarin. Iya. Ini di Spotify mu kok gak nyala? Di Sumpah keren. Alhamdulillah teman-teman, dapat landai cukup panjang, lumayan lah buat mengistirahatkan nafas. Kebetulan di sini juga mendung teman-teman, jadi adem. Nggak mendung lagi sih, ini mulai gerimis. Mudah-mudahan aja nggak hujan. Ini ada persimpangan teman-teman, tapi sama. Kita ambil yang kiri aja. Inilah landainya masih berlanjut teman-teman, masih cukup panjang sepertinya. Di sini tertutup sama ranting-ranting dari apa ya? Ini rumput liar mungkin ya. Masih landai, alhamdulillah. Di sini ada petunjuk arah sama persimpangan teman-teman. Tujuan kalian mau kemana dulu? Kalau mau ke puncak Bidadari, ke kiri, ke sini. Kalau ke puncak Putuk Gragal dan pos 4, ke kanan teman-teman. Ini nanti sih. Kalau kita ke Bidadari dulu, jadi kita ambil jalur ke kiri. Nanti turunnya Gragal. Oke. Ini dari Bidadari masih landai teman-teman. Ini mau masuk vegetasi hutan teman-teman. Kalau Bidadari ini jarang dilewatin teman-teman. Biasanya pendaki lain milih ke Gragalnya dulu, kemudian turunnya ke Bidadari, atau turunnya juga lebih ke Gragal sih sebenarnya mereka. Jadi menurut saya yang Bidadari ini cukup asri dan cukup tenang karena minim pendaki.
Api ya lumut. Nah, di depan sana ada pos 4 teman-teman, sepertinya. Di sini juga ada pohon tumbang. Di sana juga ada jalur teman-teman, dari pos 4 ke lurus, cuman ikutin jalurnya aja ya biar nggak nyasar. Ini juga ada petunjuk arahnya juga kok. Sampai pos 4 dengan estimasi waktu 57 menit. Mantap teman-teman. Ini cukup santai sih. Dan di pos 4 ini juga sepi banget. Ini pos 4-nya puncak bidadari teman-teman ya, bukan yang puncak Putuk Gragal. Ini jalur selanjutnya teman-teman yang nanti kita lewati. Vegetasinya mulai tertutup lagi. Alhamdulillah mulai adem di sini. Lanjut apa leren, Win? Tolong, Win. Ini ya. Kita sampai di area camp Watu Jajar teman-teman. Ini unik sih pohon ini. Ada akar yang melilit seperti ini teman-teman. Lihat. Lihatin teman-teman. Akarnya. Dan di sini juga keren sih akar-akarnya ini. Biasanya dipakai teman-teman untuk foto. Lihat ini. Ini akar gantung teman-teman. Di sana juga ada pendaki lain yang turun dari puncak bidadari. Yuk kita lanjut perjalanan teman-teman. Monggo mas. Nah ini masih landai kok. Lumayan sih dari setelah tanjakan dari pos 3 tadi menuju pos 4 masih landai. Ini kita menuju puncak jari bidadari juga masih landai. Nah, ini ada yang lucu teman-teman. Puncak iwa asin. Iwa asin itu artinya ikan asin teman-teman. Entah di puncaknya ada yang jual ikan asin atau ada yang lagi jemur ikan asin atau bagaimana teman-teman. Nanti kita buktikan ya teman-teman. Ini ada percabangan lagi teman-teman dan juga ada petunjuk arahnya. Kalau ke kiri ke puncak bidadari, kalau ke kanan ke puncak iwa asin. Dari jalur ke puncak iwa asin sih ini meragukan teman-teman ya, karena cukup sempit. Kita ke puncak bidadari aja dulu. Ini juga ada percabangan. Kita ambil yang kiri. Sepertinya sih sama, cuma yang kanan lebih nanjak.
Jadi kita ambil yang landai aja untuk amannya. Ternyata sama aja teman-teman, sama-sama nanjak. Ini mos ini dibuat aquascape, mantep teman-teman. Keren banget sih ini. Pecinta aquascape merapat sini. Ini mos gratis, ambil. Sejauh ini dari pos 4 menuju puncak Bidadari masih landai teman-teman. Masih oke lah. Nah, ini mulai turunan. Setelah turun pasti ya nanjak ini teman-teman. Awas le, ajak pelayan le. Estimasi 1 jam 10 menit sudah sampai ke area camp Cemoro 1. Area campnya seperti ini teman-teman. Dan di sana ada petunjuk arah juga. Lanjut teman-teman, kita menuju puncak Bidadari. Di sini sudah mulai menanjak teman-teman, tapi cuman sedikit sih, masih aman harusnya. Jalur masih sama teman-teman, menanjak dengan apa ini, tapi ini agak sedikit berpasir teman-teman, jadi nggak begitu licin. Enak sih ini, jadi keset ini teman-teman, lebih keset daripada yang sebelum pos 4 tadi. Sebelum pos 4 tadi kan tanah liat semua, jadi ini agak sedikit berpasir, jadi lumayan enak. Ini vegetasinya masih enak teman-teman, masih rapet, adem di sini, sejuk banget, apalagi pas mendung gini. Ini kalau turun kabut pasti estetik banget teman-teman. Ini ada suara tenggeret teman-teman. Suara tenggeret ini menunjukkan kalau hutan ini masih terjaga. Sejauh ini masih aman sih teman-teman. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tadi memang cukup menanjak banget, cukup menguras tenaga. Setelah itu cukup landai dan masih enak sih ya untuk pemula. Apa karena itu alasan mereka merekomendasikan Putuk Geragal sama Puncak Bidadari ini gunung yang cocok untuk pemula. Maksudnya mengklaim ya teman-teman. Ini teman-teman mulai tanjakan yang cukup menanjak, ini cukup miring maksudnya ya. Ini tandanya mau sampai puncak sih, biasanya sih seperti itu. Soalnya di sini tuh maksudnya di Puncak Bidadari itu maksimalnya pos 4 teman-teman.
Setelah tanjakan ini ya harusnya sudah sampai puncak. Kemungkinan tanjakannya panjang sini teman-teman kalau dilihat dari peta yang diberikan oleh petugas base camp. Ini apa teman-teman? Ini kantong kresek ini ditaruh di pohon ini, bagaimana ini ceritanya ini? Ini pendaki bukan pencinta alam ini. Ini merusak alam. Apa-apaan itu? Nah ini jalurnya tanah liat sih teman-teman. Tapi nggak begitu licin karena jarang dilewatin oleh pendaki sih ya. Jadi nggak begitu licin. Dan pijakannya juga sih masih oke ya. Ini teman-teman, entah ya, suka banget lihat mos yang tumbuh di pohon-pohon gini. Estetik banget teman-teman. Lihat teman-teman, ini misalnya ditaruh aquascape, mantep banget sih. Ini dikasih neon gitu. Oke, jangan terlalu fokus ke mosnya, kita lanjut perjalanan aja biar cepat sampai ke puncak bidadari. Kemudian kita lanjut ke Putuk Geragalnya. Di sana juga terlihat pendaki yang mau menuju puncak Putuk Geragal sepertinya. Sorry, puncak bidadari maksudnya. Ini tanjakan juga teman-teman. Tapi sepertinya ini juga dipakai jalur air. Jadi kelihatannya licin. Bukan kelihatannya sih, memang licin. Jadi alhamdulillah, ini dikasih landa lagi teman-teman. Alhamdulillah, viewnya sudah kelihatan teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman viewnya? Terlalu kontras ya, nggak begitu kelihatan. Ini teman-teman, puncak Putuk Geragal sudah kelihatan di sana. Kelihatan teman-teman. Nah itu cukup ramai sih sebenarnya di Geragal sana. Nggak begitu kelihatannya teman-teman. Ah, itu ada orang-orang gerak. Kecil banget ya. Oke, lanjut perjalanan. Sejauh ini masih aman sih. Sepertinya benar klaim mereka. Kalau puncak bidadari sama Geragal ini cocok untuk pemula. Sepertinya kita belum sampai puncak sih ini ya. Aduh. Sini ada percabangan juga. Kita ambil yang kiri aja.
Oke. Nah, kalau ke puncak Bidadari ini muter teman-teman, makanya cukup jauh. Makanya para pendaki kalau ke Putuk Gragal atau puncak Bidadari lebih mendahulukan ke Putuk Gragalnya dulu, karena jalurnya lumayan bersahabat sih. Di Gragal juga di Bidadari juga bersahabat, cuma cukup muter. Tapi ada jalan pintasnya kok. Nanti coba kita ambil yang jalan pintas ya, untuk memangkas waktu. Mudah-mudahan aja nggak ketutup jalurnya. Tapi view-nya teman-teman lihat tuh, keren kan? Kau Gragal, kaget ya itu kau gini. Oke, dari sini vegetasi mulai terbuka teman-teman, dan view-nya Masya Allah, keren banget teman-teman. Sayangnya penanggungan nggak kelihatan dari sini. Tuh, keren kan teman-teman? Lihat nih. Awan mulai turun teman-teman. Awan apa kabut ya? Kabut aja deh lebih amannya. Duh, keren banget teman-teman. Lihat. Sayangnya puncak Pawitra atau Gunung Penanggungan nggak kelihatan dari sini. Kalau cerah kelihatan, sangat gagah sekali puncak Pawitra atau Gunung Penanggungan. Ini di sini kelihatan hutan-hutan saja, sama kabut yang mulai turun. Sepertinya di atas juga mulai kabut. Lanjut teman-teman, kita diberi tanjakan lagi dengan vegetasi yang mulai terbuka. Mantap. Hah? Lo kan biar no jalan pintas ya Win. Tuh bah. Persoku sing jalan nih kalau cepet ya. Dari sini udah kelihatan teman-teman, lihat. Di sana puncak Bidadarinya. Tapi masih nanjak banget. Tapi view-nya teman-teman lihat. Oke, lanjut terus. Udah deket teman-teman sama puncak Bidadari. Mantap sih ini.
view-nya teman-teman sebelum puncak aja se estetik ini loh. Best lah ini. Dan kalian bisa lihat nggak di sana? Di sana itu ada puncak Putuk Gragal. Nah. Ramai banget di sana. Nanti kita ke sana ya. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke puncak bidadarinya saja. Kita sudah mulai kita sudah mau sampai. Loh, di sini ada bangku teman-teman harusnya, tapi bangkunya sudah rusak. Tangan siapa ini yang merusak bangkunya ini? Harusnya ini sebagai spot foto yang sangat estetik banget teman-teman. Tak kenapa kok dirusak seperti ini. Di sini juga ada bunga, lupa saya namanya, tapi bunga ini sebagai indikator tanah untuk mengatur keasamannya. Jadi dilihat dari warna kelopak bunga ini teman-teman. Kalau kelopak bunga ini berwarna merah, berarti tanah yang di sini tingkat keasamannya tinggi. Bagus ya teman-teman bunganya. Lihat view-nya teman-teman. Kita foto view terus ya, karena view dari sini sih memang nggak gagal sih teman-teman, sangat estetik banget, apalagi pas kabut turun seperti ini. Nah, di seberang sana teman-teman, kelihatan kan ya di sini itu puncak Gragal. Kita perlu zoom sedikit. Nggak begitu kelihatan teman-teman ya, karena tertutup kabut di sana. Oh, viewnya sih hampir sama teman-teman, tapi ketinggiannya beda, lebih tinggi puncak bidadarinya. Nanti kita spill juga ya yang Putuk Gragal tersebut. View-nya keren banget, istimewa. Kita lanjutkan perjalanan aja teman-teman menuju puncak bidadarinya. Sebelum sampai ke puncak bidadari, kita disuguhin pohon-pohon pinus ini teman-teman. Ini sebagai tanda kalau kita sudah masuk ke puncak bidadari. Akhirnya sampai. Lihat ini teman-teman view-nya puncak bidadari, keren banget. Kita sampai di puncak bidadari dengan ketinggian 1543 meter di atas permukaan laut. Lihat nih view-nya. Ya, kita sampai di puncak Putuk Gragal dengan ketinggian 1543 meter di atas permukaan laut dengan estimasi waktu 1 jam 33 menit. Dan ini dia POV dari puncak MT Bidadari 1543 meter di atas permukaan laut.
Setelah puas menikmati keindahan Puncak Bidadari, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Putuk Gragal. Jalannya sempit banget. Jalannya sempit banget teman-teman. Ini sebagai jalur air ini sepertinya. Ini turun sih, tapi nanti naik di sananya. Wah. Lanjut ke Sandung. Ya teman-teman, view-nya keren banget. Lihat. Di sini kita tadi dari sana. Lihat Puncak Bidadarinya sana. Lanjut. Ini ya, ada bunga dari alang-alang. Ada bunga dari alang-alang. Apa ini namanya? Gelagah teman-teman. Tapi setauku ya, waktu SD dulu gelagah itu bunga tebu, tapi hampir sama sih ya bunganya. Kalau ini apa ya namanya teman-teman? Di sini dari Puncak Bidadari ke Putuk Gragal, jalurnya didominasi landai teman-teman. Bukan didominasi lagi sih, memang landai. View-nya teman-teman, lihat dari Puncak Bidadari ke Puncak Putuk Gragal, best banget, terbaik, sangat dimanjakan mata di sini, hijau, seger, dan kebetulan sangat cerah sini, alhamdulillah. Tapi ya gini teman-teman ya, saya sarankan pakai kaos base layer atau lengan panjang kalau bisa ya, karena di sini rumputnya sangat tinggi, jadi gatel gitu. Di sana teman-teman, tadi kita Puncak Putuk Gragal, kelihatan nggak teman-teman? Bukan, Puncak Bidadari maksudnya, kelihatan nggak teman-teman? Keren banget ya Bidadari ya. Sekarang lagi cerah sih. Jadi saya waktu di sana kebetulan kabut. Ini kita menuju Puncak Bidadari. Semoga saja dapatnya cerah. Masih landai sih teman-teman, masih oke. Di sini juga ada spot foto teman-teman. Dulu di sini ada bendaranya, tapi sekarang nggak tahu bendaranya kemana. Ini ya batu sih, bongkahan batu gitu besar. Tapi biasanya dipakai untuk foto-foto. Kita perlu spill nggak sih yang sana? Nggak, langsung aja ya ke Putuk Gragal. Kita buru-buru soalnya.
masih enak sih teman-teman, masih landai banget lah, viewnya keren banget teman-teman, Masya Allah. Kalau kata anak Genji sih Masya Allah, tabarakallah. Keren, memang keren sih ini teman-teman viewnya. Nggak salah sih kalau Putuk Gragal sama Puncak Bidadari ini sebagai salah satu destinasi pendakian yang sangat diminati di daerah Mojokerto ini, dengan ketinggian yang cukup tinggi, elevasinya juga lumayan, tapi masih enak. Dan sepertinya memang benar klaim mereka kalau Putuk Bidadari ini sama Putuk Gragal cocok untuk pemula. Tapi kita buktikan dulu ya bagaimana view dari Putuk Gragal sendiri. Apakah semantap di Puncak Bidadari? Tungguin saja. Teman-teman, alhamdulillah kita sampai di Puncak Bidadari. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Puncak Putuk Gragal dengan ketinggian 1480 meter di atas permukaan air laut, dengan estimasi waktu 1 jam 47 menit. Lu nang Pasuruan mau ya? Karena Bidadari. Hari ya. Saya enak asin dulu. Orang itu nak. Ya. Kelurahan gitu nih. Lihat teman-teman, Puncak Putuk Bidadari, Puncak Putuk Gragal rame banget. Kita ambil putiknya nanti aja ya. Kita lanjut ke ini apa? Iwak asin. Ini iwak asin teman-teman. Ternyata di Iwak Asin ini nggak ada orang yang jualan ikan asin teman-teman, atau yang lagi jemur ikan asin. Tapi viewnya mantep banget sih teman-teman. Lihat nih, hijau banget. Ini ya kasih 360 derajatnya, mantep banget. Dan ini dia POV ketika kalian berada di Puncak Putuk Gragal 1480 meter di atas permukaan laut. Itu dia perjalananku menuju ke Puncak Bidadari dan Putuk Gragal dengan estimasi waktu 1 jam 47 menit. Terima kasih untuk kalian semua sudah mengikuti perjalananku kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta share video ini agar aku semakin semangat membagikan video dan cerita menarik untuk kalian semua. Terima kasih.